Apakah Anda yakin One Piece itu hanyalah sekedar anime? Coba perhatikan. 古代兵器ポセイドン Apakah ini hanya sebuah kebetulan atau konspirasi yang coba diungkap oleh seorang Oda Sensei? Ini hanyalah awal dari sebuah cerita. Dengarkan dan Anda akan paham. Poseidon, Pluton, Uranus. Dalam cerita One Piece, ketiganya adalah senjata pemusnah legendaris. Bisa menghancurkan dunia dalam sekejap mata. Tapi dalam dunia nyata, ada 3 negara adidaya diduga telah menemukan senjata kuno kategori pemusnah ini. Jika Rusia punya Poseidon, maka China adalah pemilik Pluton, dan Amerika Serikat adalah pengendali Uranus. Apakah ini hanya dianggap sebagai teori konspirasi? Atau Anda yang memang ketinggalan informasi? Mari simak video ini. Rusia dengan Poseidon Core. Pada video sebelumnya kita sudah membahas teori ini. Poseidon adalah senjata laut yang mematikan. Diceritakan dalam manga One Piece, ia bisa mengendalikan Sea Kings, monster laut yang menghancurkan lautan. Tetapi di dunia nyata, ternyata Rusia punya senjata dengan nama yang sama, Poseidon Core. Ini adalah sebuah torpedo nuklir otonom, bergerak ribuan kilometer tanpa bisa dihentikan. Dirancang untuk menimbulkan tsunami, radioaktif dan bahkan dikatakan dapat menghapus kota pesisir dari peta dunia. Proyek ini diumumkan langsung oleh Presiden Putin pada tahun 2018. Kapal selam kelas Typhoon bernama Belgorod yang menjadi mothership dari Poseidon Core dan markas bawah laut di Kutub Utara adalah teknologi Rusia yang misterius. China dengan megaship Pluton. Pluton adalah kapal perang kuno yang bisa menghancurkan pulau. Diperkenalkan pertama kali di manga One Piece pada chapter Alabasta dan pada arc Wano. 神の名を持つ古代兵器プルトン Terungkap dari berbagai kemungkinan jika negara Wano didirikan di atas Pluton itu sendiri dan dijaga oleh para samurai agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Di dunia nyata, Pluton diyakini adalah senjata yang dikembangkan oleh negara China. Di tengah isu ketegangan global, China sedang membangun kekuatan laut dan pulau buatan di Laut Cina Selatan. Mereka punya proyek rahasia, Great Artificial Island dan Megaship, bukan sekadar pangkalan militer, tapi markas senjata elektromagnetik dan railgun. Nama resmi NATO Ren High Class. Destroyer dan nama Tiongkok. Tipe 055, ingat, jika railgun berhasil dioperasionalkan, tipe 055 akan menjadi Pluton Sejati. Kapal tempur dengan senjata super berkecepatan tinggi, presisi dan daya rusak ekstrim dengan sistem senjata hipersonik, DFZF, rudal DF-17. Bukan sekedar kapal penghancur, tapi senjata super dengan rudal balistik, jarak menengah dengan glider hipersonik. Sulit dicegat oleh sistem pertahanan apapun saat ini. Memiliki jangkauan sekitar 2000 km atau mungkin lebih. Sangat cepat dan sulit dilawan. Kapal ini menggambarkan senjata futuristik dengan daya hancur tinggi, dengan sasaran strategis dalam waktu yang sangat singkat. Saat ini sudah ada 8 kapal tipe 025 yang dilaporkan, aktif atau sedang dalam tahap penyelesaian. Kapal induk super besar ini dilengkapi juga dengan drone bawah laut dan senjata laser. Apakah seperti inikah reinkarnasi Pluton modern yang sudah dibangkitkan Amerika dengan ionosfer Uranus? Uranus, senjata langit yang belum terungkap bentuknya. Diceritakan dalam manga One Piece bahwa senjata ini terkait dengan mitologi dewa langit Yunani kuno yang berhubungan dengan pengendalian cuaca, mampu memanipulasi fenomena alam. Ini adalah sebuah mother flame yang memiliki kemampuan tak terbatas. Tapi di dunia nyata semua mata tertuju pada Amerika Serikat. Mereka punya proyek misterius. Proyek yang mirip dengan senjata kuno Uranus, HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program. Penelitian ini awalnya bertujuan untuk penelitian ionosfer, yang diyakini bisa memanipulasi cuaca, mengontrol badai, bahkan gravitasi dan gempa bumi. DOE, Directed Energy Weapon. DOE adalah senjata yang mengarahkan energi murni ke target untuk menyebabkan kerusakan fisik atau gangguan operasional. Energi ini bisa berupa laser cahaya terfokus, menggunakan cahaya terfokus untuk membakar atau menembus target. Microwave gelombang mikro, mengacaukan sirkuit elektronik melalui pancaran gelombang mikro intens. Partikel bermuatan, particle beam, menggunakan aliran partikel bermuatan seperti proton atau elektron. Masih eksperimental. EMP, electromagnetic pulse,
EMP adalah ledakan gelombang elektromagnetik yang sangat kuat dan menyebar cepat yang dapat merusak atau menghancurkan perangkat, elektronik dan listrik dalam jangkauan tertentu. Efek langsung dari senjata ini adalah mengacaukan elektronik, bisa menyebabkan gangguan sinyal dan listrik. Gelombang elektromagnetik melumpuhkan wilayah luas ribuan kilometer. Sebuah senjata langit yang tak terlihat tapi mematikan. Jadi bagaimana pendapatmu guys? Rusia menguasai laut Poseidon, China menguasai darat dan laut Pluton, Amerika menguasai langit Uranus, 3 senjata kuno, 3 negara adidaya. Apakah ini hanya kebetulan? Atau Eiichiro Oda tahu sesuatu yang belum kita ketahui? Mungkinkah One Piece adalah peringatan tersembunyi tentang masa depan umat manusia? Dan perang besar itu, apakah sudah semakin dekat? Kalau kamu pikir ini cuma teori, pikir lagi, semua kebenaran besar, dulunya disebut mitos. Apakah manusia yang akan mengendalikan semua senjata penghancur itu? Atau manusia yang akan mempercayakan AI untuk mengendalikan segalanya? Berikan komentarmu dan subscribe, karena dunia ini lebih misterius dari yang kamu kira.